Shalom, salam damai, berkah dalam. Kali ini kita ada topik khusus yang mau saya bahas, yaitu mengenai tanah terjanji yang terluka. Beberapa hari ini kita melihat di berita bahwa Israel diserang oleh Hamas, militan Hamas. Kita lihat di sini peta Israel. Israel itu negara yang kecil, ya, luas areanya sangat kecil, tetapi diapit oleh berbagai negara. Teluk, ya, ada Mesir, ada Yordania, ada Syria, Lebanon. Jadi Israel dibatasi oleh beberapa negara tetangga dan beberapa diantaranya sangat tidak bersahabat. Kurang lebih 2 hari lalu, Israel diserang secara mendadak, secara mengejutkan oleh militan dari Hamas. Ya. Kita melihat roket yang diluncurkan dari Gaza. Jadi Gaza itu adalah Gaza Strip, ini daerah dekat pantai di sebelah barat, Israel. Hanya kecil ini Gaza Stripnya, jalur Gaza. Tapi di sini diluncurkan berbagai roketnya, bahkan banyak sekali, sampai ribuan ya. Roket-roket ini mengenai wilayah Israel, ya, dan mereka meluncurkan roket ini secara acak, secara membabi buta, tanpa pandang bulu, ya, diarahkan ke Israel. Tetapi untungnya Israel punya Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah sistem pertahanan udara yang diciptakan untuk menangkis serangan roket dari musuh. Beberapa roket tentu tidak semuanya bisa ditangkis oleh sistem pertahanan Iron Dome ini. Jadi beberapa roket itu tetap masuk ke wilayah dan menghantam beberapa area, dan areanya ini secara acak. Banyak yang adalah area permukiman. Di sini kita lihat mobil-mobil terbakar, ya, kena imbas dari serangan roket. Ada juga bangunan dan rumah penduduk sipil, ya, menjadi target acak dari roket yang diluncurkan oleh pihak militan Hamas. Di sini sebuah gedung terbakar, nampak dari kejauhan. Ada juga korban secara langsung dari serangan militan Hamas. Mereka itu masuk ke wilayah Israel dan menembaki banyak warga sipil. Korban sipil banyak sekali. Tentara Israel ini datang terlambat setelah penembakan terjadi. Nampaknya pihak Israel kecolongan. Mereka kurang siaga. Ini korban yang ditembak. Jadi pasukan milisi atau militan Hamas itu masuk dengan merusak pagar pembatas. Juga mereka memakai seperti para glider, ya, seperti memakai mesin kecil itu, seperti para layang, dan memasuki wilayah, kemudian menembaki warga dan juga menyandera. Cukup banyak yang disandera, baik dari pihak militer maupun dari pihak warga sipil. Mereka disandera. Sandera ini payah. Ini mereka tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Semoga mereka
baik-baik saja. Semoga mereka diperlakukan dengan baik. Sebab Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memastikan bahwa ini bukan lagi operasi militer tetapi perang. Perdana Menteri menyatakan perang dan akan menyerang dan menghancurkan Hamas sampai jadi puing-puing. Dan Perdana Menteri Netanyahu juga menyatakan, mewanti-wanti agar tahanan perang diperlakukan secara baik, atau mereka ini akan menerima akibatnya. Jadi Perdana Menteri Israel sudah mewanti-wanti supaya memperlakukan tahanan sandera dengan baik. Israel segera bergerak mengerahkan tentara IDF untuk siap tempur. Tank dan peralatan militer segera diangkut untuk melakukan serangan balik. Mereka menyiapkan tank, peralatan militer, dan ini adalah salah satu serangan balik dari Israel terhadap Gaza. Dan Israel itu kalau menyerang, lokasinya spesifik. Lokasinya adalah tempat operasional yang digunakan Hamas untuk meluncurkan roket-roket menyerang Israel. Jadi kalau Israel melakukan serangan balik itu serangannya terukur, tidak sembarangan serang, hanya target-target militer, musuh-musuh Israel saja yang menjadi target dari serangan militer Israel. Ini hasil dari serangan militer Israel yang dihancurkan, yang dihantam oleh jet tempur Israel. Jadi puing, rata dengan tanah. Ini penundaan penerbangan di bandara akibat dari serangan tiba-tiba militan Hamas. Dan ini di New York, para pendukung Israel berprotes, mereka turun ke jalan. Tapi tidak hanya pendukung Israel, tetapi juga pendukung Palestina. Mereka juga turun ke jalan mendukung Palestina, dan mereka bertemu di New York, Amerika Serikat. Ya, untungnya mereka tidak saling baku hantam. Mereka bisa protes dengan damai. Lalu apa hubungannya dengan apa yang kita bisa lihat dari Alkitab? Kita buka kitab Yehezkiel dari bab 38 dengan judul perikop Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang,
dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah bangsa, banyak bangsa di antara gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit, bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu, tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Tuhan Bapa waktu itu, karena ini adalah perjanjian lama, berfirman kepada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Jadi Yehezkiel waktu itu harus mengatakan kepada Gog. Gog itu, ini ada penjelasannya bahwa Gog itu adalah sebuah bangsa, raja. Gog dan Magog. Dalam pasal ini, Yehezkiel menggambarkan suatu persekutuan antar bangsa yang akan mengadakan serangan akhir atas Israel setelah pemulihan mereka ke negeri asalnya. Jadi Israel dulu kan berserakan di mana-mana ya, di segala bangsa, kemudian berkumpul kembali mendirikan sebuah negara yang bernama Israel di tanah terjanji.
di tanah Israel tahun 1948. Jadi mereka kembali berkumpul. Jadi setelah mereka ke negeri asalnya dalam usaha untuk memusnahkan bangsa itu dan menduduki negeri mereka. Jadi akan ada persekutuan antar bangsa untuk memusnahkan bangsa Israel dan menduduki negeri mereka, negeri Israel. Pemimpin persekutuan itu dinamakan Gog. Tetapi pada akhirnya persekutuan penyerbu ini tidak akan berhasil. Mereka akan dikalahkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Jadi ini yang terjadi. Jadi ya agak seru ya. Jadi Tuhan itu menggerakkan musuh-musuh Israel sengaja untuk menyerang Israel. Apa gunanya? Gunanya untuk agar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika nanti musuh-musuh Israel itu menyerang Israel, Tuhan sendiri juga akan menolong Israel. Dan penyerbu ini tidak akan berhasil. Mereka akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Gog, ya secara ini dari Alkitab. Gog adalah raja negeri Magog dan pimpinan tertinggi negeri Mesek dan Tubal. Dalam Kejadian 10:2, Magog, Mesek, dan Tubal adalah nama putra-putra Yafet. Jadi pertempuran di masa depan ini, bisa kita tidak tahu kapannya ya. Jadi kita hanya mengira-ira. Jadi pertempuran di masa depan ini akan dipimpin oleh keturunan Yafet. Gog mungkin juga merupakan nama yang melambangkan kejahatan dan perlawanan kepada Allah. Ya ini juga yang terjadi sekarang ini kan. Jadi ini dilambangkan sebuah kejahatan ya, dinamakan Gog. Negeri-negeri ini mungkin terletak jauh di sebelah utara Israel. Jadi negeri-negeri yang menyerang Israel, yang membenci Israel. Pasukan-pasukan dari timur dan selatan akan bergabung dengan mereka. Ya benar ya. Jadi di situ ada berbagai negara yang membenci Israel, termasuk diantaranya adalah Iran. Saat terjadinya pertempuran ini sulit ditentukan, tetapi sangat mungkin ini tidak sama dengan pertempuran Gog dan Magog dalam Wahyu 20 yang akan terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Persia, Ethiopia, dan Put. Jadi tadi negara-negara ini disebutkan membantu Gog untuk menyerang Israel. Negeri-negeri ini menjadi sekutu pasukan Gog, yaitu Persia. Persia itu sekarang itu adalah Iran ya. Iran itu di sini nih, di atas ini nih, di sebelah kanannya Irak ini. Persia, Ethiopia ini di bawah. Put itu Libya atau negeri lain di Afrika Utara. Ya Libya dan sekitarnya sini. Ini Put. Gomer, bangsa di sebelah utara Laut Hitam. Laut Hitam tuh di sini ya, nggak kelihatan. Dan Bet Togarma, Armenia. Termasuk diantaranya sekitar Rusia ya. Armenia kan dekat Rusia. Pedang seorang. Jadi ini tadi menjelaskan mengenai pedang seorang. Jadi ini dia. Pedang seorang akan memakan yang lain. Jadi nanti Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga ya, tapi belum menjadi manusia waktu itu. Jadi Tuhan itu nanti tetap akan menggerakkan pedang seseorang untuk melawan yang lainnya. Jadi musuh-musuh Israel nanti akan bergerak melawan mereka sendiri. Antara mereka sendiri nanti mereka berperang. Makanya sekarang ini kan di negeri-negeri Arab itu mereka tidak bersatu karena mereka ya tidak sepakat, tidak sepaham. Sehingga nanti mereka juga akan saling menyerang satu sama lain ya. Pertama-tama mereka bersatu, tapi lalu mereka nanti saling menyerang diri mereka sendiri ya. Memang itulah cara misterius Tuhan untuk menolong bangsa terpilihnya Israel waktu itu. Ya, sekarang semua bangsa itu yang menerima Tuhan Yesus sudah menjadi bangsa terpilih yang baru.
Jadi Allah akan mengacaukan pasukan penyerbu itu yang melawan Israel, yang merusak, yang menyerang Israel itu. Jadi nanti meskipun itu adalah sebuah karya Tuhan, karya misterius yang kita tidak tahu, jadi tujuannya Tuhan kenapa menggerakkan musuh Israel untuk menyerang Israel, menyerang bangsa pilihannya sendiri. Ya kita bisa lihat dari kacamata rohani. Israel itu kan bangsa yang tegar tengkuk, dan mereka sering melenceng, tidak lurus mengikuti Tuhan. Sudah banyak melihat mukjizat, tetapi mereka masih sering membuat Tuhan-Tuhan yang lain, ya, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, menyembah berhala, sehingga Tuhan sendiri marah terhadap bangsa pilihannya sendiri. Lalu ini caranya Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Inilah yang terjadi jikalau engkau mengkhianati aku, jika engkau tidak kembali menyembah aku, Tuhannya Israel. Jadi mereka itu, orang Israel waktu itu sering melenceng, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, menyembah berhala-berhala yang lain, sehingga Tuhan membinasakan, menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan juga kasihan, Tuhan juga cemburu. Artinya ketika melihat bangsa pilihannya dihancurkan oleh musuh-musuh Israel, ya saat ini seperti Hamas, ya, militan Hamas, itu Tuhan marah, Tuhan juga sakit hati, nggak bisa ini bangsa pilihanku juga, ya. Akhirnya juga ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan mengacaukan pasukan penyerbu itu, sehingga beberapa bangsa akan berbalik melawan pasukan sekutu mereka. Jadi mereka nanti berbalik, lalu saling perang, memerangi sekutu mereka sendiri, ya. Jadi itu cara Tuhan menolong bangsa pilihannya, bangsa Israel waktu itu. Dia juga akan langsung membinasakan pasukan-pasukan itu dengan gempa bumi, penyakit, dan berbagai bencana besar lainnya. Seperti saat ini, ya, banyak terjadi gempa, ya, yang menghancurkan musuh-musuhnya Israel, ya, para ekstremis yang tidak mengenal Tuhan, atau yang Tuhannya lain, yang Tuhannya bukan Tuhan Bapa di surga, tetapi Tuhan-Tuhan yang lain. Itu adalah musuh Israel. Jadi Tuhan Bapa menggerakkan, menolong Israel, dan langsung membinasakan pasukan-pasukan itu dengan berbagai macam tanda-tanda yang dahsyat, sehingga Israel bisa kembali bangkit seperti saat ini, ya. Jadi bangsa-bangsa yang menghancurkan, yang memusuhi Israel itu, para ekstremis, yang militan Hamas itu juga akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Sebab tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin kita manusia ini bisa melawan musuh-musuh kita yang adalah iblis. Tentu kita dibantu oleh Tuhan supaya kita bisa bangkit, ya, karena kesalahan kita maka kita jatuh. Ketika kita jatuh itu kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita, ya, karena kita tidak mengikuti Tuhan, kita mengikuti maunya kita sendiri, sehingga kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita, ya. Kita dibom, dihancurkan, ya. Jadi ada yang tewas, ya, ditembaki oleh militan ekstremis musuhnya Israel. Bahkan ada yang, ya, di tengah jalan, ya, kena ditembak. Kalau dari sisi rohani, kita harus kembali kepada Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti keinginan kita sendiri. Ya, di Israel kan sekarang cenderung menjadi negara yang, ya,
kurang mengikuti Tuhan. Banyak yang ngawur ya, termasuk diantaranya itu ya LGBT yang melawan kehendak Tuhan ya. LGBT itu melawan kehendak Tuhan, penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian berbagai macam hal yang kenajisan di mata Tuhan ya. Ateisme, tidak percaya Tuhan, maunya ngikuti kehendak sendiri, menganggap dirinya pintar, jadi tidak butuh Tuhan, sehingga akhirnya dihancurkan oleh musuh-musuh dari Israel itu sendiri. Ya, demikian juga kita semuanya. Kita semua juga harus waspada, harus terus mengikuti kehendaknya Tuhan. Lakukan apa maunya Tuhan, bukan melakukan apa maunya kita. Oke. Kalau melakukan apa maunya kita, nanti kita ditinggal Tuhan. Ketika kita ditinggal Tuhan, kita itu menjadi seperti terbuka terhadap serangan-serangan iblis. Ya, wujudnya iblis apa? Wujudnya ini manusia juga ya. Manusia yang dipakai iblis ya, menyerang kita. Mungkin bentuknya bukan dalam bentuk serangan manusia ini, teroris. Mungkin bentuknya dalam sakit penyakit, dalam bencana. Jadi Israel setelah kembali mengikuti Tuhan, Israel diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini juga cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi tujuannya Tuhan melakukan semua ini adalah agar mereka menyaksikan kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Tuhan ingin tetap keberadaannya diketahui oleh ciptaannya, termasuk bangsa pilihannya. Dan sekarang ini setelah Tuhan Yesus datang, kita ini yang ada di Indonesia juga, pengikut-pengikut Yesus juga adalah bangsa pilihan yang baru. Kita menjadi bangsa pilihan yang baru. Ya, semoga kita selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak, menjadi kemauan, menjadi rencana Tuhan, supaya kita jangan sampai nanti diserang oleh berbagai serangan iblis, baik dalam bentuk musuh-musuh berwujud manusia maupun bencana, sakit penyakit, dan berbagai-bagai kehancuran. Terima kasih sudah menyaksikan episode topik khusus kali ini. Semoga kedepannya nanti keadaan di Israel bisa menjadi baik dan bisa kembali berdamai, karena Israel sedang dalam tahap untuk berdamai dengan atau membuat hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Baik sekali ya, jangan sampai nanti itu dirusak oleh oknum-oknum ekstremis militan ini yang merusak kedamaian. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan bacaan dari perikop Alkitab di Perjanjian Baru. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.